Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, satu pantun untuk pemirsa di rumah dan jamaah soleha di sini. Darah kuncir terbang tinggi, darah balap terbang kencang. Ramadan sudah hadir kembali. Segala salahku mohon dimaafkan. Masya Allah. Alhamdulillah pemirsa, saya Mugi Zainal hadir kembali di Jelang Iftar kali ini. Dan juga kita berterima kasih dengan ibu-ibu soleha hamba-hamba Allah yang selalu merindukan surga, yaitu dari MT Raihan. Alhamdulillah udah hadir ya Bu, terima kasih banyak ya. Dan juga pemirsa, kali ini kita membahas kembali tema-tema insya Allah menarik ya, dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Pemirsa, bulan Ramadan ini bulan suci, di mana bulan yang spesial. Surga dibuka lebar untuk kita semua. Dan yang pasti insya Allah doa-doa kita pun mustajab dikabulkan. Jadi sayang apabila kita tidak berlomba-lomba meraih amal ibadah di bulan puasa ini. Nah pemirsa, kita akan membahas tema kita kali ini dengan meraih amal di bulan Ramadan. Masya Allah sudah hadir di sebelah kiri dan sebelah kanan saya narasumber yang cantik soleha, Masya Allah ya. Yang pertama kita berkenalan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Dr. Eneng Nur Hayati, SAGMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik Mbak banget Mugi. Ya hari ini ya, semangat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahun ini kita bertemu lagi ya Mbak Mugi. Amin, alhamdulillah. Semoga sehat semua. Ya, beliau sangat aktif ya di tausiah juga rajin, narasumber juga pasti ya di beberapa tempat, dan beliau pemilik rumah tahfiz sekaligus pengajar di Raihan Waladan Soleh. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Dan Ustazah yang kedua untuk narasumber kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Ustazah Nasiha Asyari MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya senang Mbak ya Mugi. Ustazah bisa bertemu kembali ya. Alhamdulillah. Ya beliau juga rajin mengisi tausiah di mana-mana juga ya. Dan beliau juga di kajian Islam ya, rutin ya Ustazah ya. Dan juga sekretaris Puji Taklim Al-Quran di UIN ya. Dan masih aktif sebagai dosen UIN Jakarta. Betul. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya senang sekali kita membahas ini Umi, membahas meraih amal di bulan Ramadan. Nah Umi, amal apa saja yang Allah sangat sukai di bulan Ramadan ini Umi, silakan. Baik, pemirsa yang ada di rumah dan alhamdulillah jamaah Umi yang subhanallah kita bisa berkumpul di Masjid Baitus Salam The Green ini. Amal-amalan yang Allah paling sukai di bulan Ramadan ada 5T. Ya. T yang pertama adalah 1 tadarus. Ya. Yang kedua tarawih. Yang ketiga adalah tahajud. Yang keempat adalah tafakur. Dan yang kelima adalah tak lupa sedekah. Masya Itu Allah. yang sangat Allah cintai, Mbak Mugi. Iya, jadi tadi ada 5T ya. Ada Umi 5T. Ya? Iya. Iya. Masya Allah. Tadarus dalam Al-Quran ayat surat Al-Baqarah 185 Allah mengatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa yang ada di rumah, Syahrul Ramadan bisa dikatakan juga Syahrul Quran. Karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran, sehingga
Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kepada umat muslim di seluruh penjuru dunia yang senantiasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, seperti itu. Dan yang kedua adalah tadarus, tarawih ya. Tarawih ini di samping ada interaksi antara Allah dengan makhluknya, ada juga interaksi makhluknya dengan makhluknya itu sendiri. Jadi ketika berinteraksi di dalam masjid ya, di situ ada silaturahmi, dan dalam silaturahmi pun Allah sangat mencintainya. Begitu Mbak Mugi. Masya Allah. Ya. Baik. Terima kasih ya Umi ya. Masih Mungkin ada yang ketiga ya tadi ya? Iya. Ya, apa aja nanti itu? mungkin ditambah lagi ya. Iya, iya. Mungkin bisa oleh hadirin kalau kebanyakan. Iya, baik. Nah, kita langsung sambung dulu ya, Ya, Umi ya, silakan, dengan Ustazah Nasiha ya. Baik, Ustazah Nasiha tadi kan Umi sudah bilang mengenai tadarus Al-Quran. Nah, mengapa tadarus Al-Quran itu diutamakan di bulan Ramadan ini? Ya, silakan Ustazah. Iya. Tadarus Al-Qur'an diutamakan karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Qur'an yang disebut dengan nuzulul Qur'an. Iya. Iya, tadi sudah dibacakan tadi ya, syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, yaitu pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan pada bulan Ramadan ini malaikat Jibril itu melakukan tadarus ya. Tadarus itu adalah membaca, memahami, menelaah ayat-ayat suci Al-Qur'an, mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW di sepanjang bulan Ramadan ya. Dan kemudian banyak sekali hikmah daripada membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, di antaranya adalah bahwa membaca Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti ya. Jadi Al-Qur'annya ini akan memberikan pertolongan kepada kita, yaitu Al-Qur'an yang kita baca ibu-ibu. Dan kemudian Al-Qur'an ini akan memberikan syafaat tadi ya, akan memberikan syafaat kepada kita, dan juga Allah melipat gandakan pahala di saat kita membaca Al-Qur'an. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa kalau kita membaca Al-Qur'an, maka ada satu huruf dalam Al-Qur'an itu adalah satu kebajikan. Nah, satu kebajikan nilainya adalah 10 pahala. Dilanjutkan hadis itu bahwa alif, lam, mim itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Sehingga ada beberapa nilai kebajikan yang akan kita peroleh dengan membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi banyak banget ya Ustazah ya manfaat apabila kita membaca Al-Qur'an, terutama di bulan Ramadan ini ya. Masya Allah. Baik, untuk pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu soleha yang ada di sini, kita rehat sebentar dan kami kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Ya, ibu-ibu MT Raihan tetap semangat. Masya Allah, ya di tengah puasa mudah-mudahan ya amal ibadah kita semua dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, tadi Umi sudah menceritakan juga Ustazah Nasiha juga sudah menceritakan mengenai meraih amal di bulan Ramadan, tapi masih banyak yang mau bertanya dan masih banyaknya juga yang ingin tahu ya Umi dan Ustazah Nasiha ya. Masih ada yang mau bertanya tadi? Silakan. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli dari Tangerang. Ya. Saya mau bertanya kepada Umi Eneng,
Tadi Umi sudah menjelaskan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat bulan Ramadan. Tadi Umi bilang ada 5 ya. Tadi Umi baru menerangkan 2. Boleh tolong diterangkan yang sisanya Umi? Terima kasih. Oh iya, tadi kan baru 2 ya Umi. Iya. Jadi yang 3, 4, 5 silakan Iya. Umi. Iya. Tadi ada 5T, Iya. tetapi baru dibahas 2 ya. Iya. Insya Allah, Mama Eli terima kasih atas pertanyaannya. T yang ketiga adalah tahajud. Ya, di dalam tahajud ini memang Allah sangat mencintai, ya, karena di situ sholat tahajud ini adalah salah satu perintah Allah, yaitu perintah sholat yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dan itu terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sepertiga malam, maka lakukanlah sholat tahajud untuk sebagai amal ibadah tambahan di situ. Dengan sholat tahajud, insya Allah Allah akan meninggikan derajat kita yang melakukannya. Ya. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Allah akan berkata di situ, ketika Allah memerintahkan untuk sholat tahajud, maka di situ Allah akan meninggikan derajatmu. Dan pada yaumal kiamah nanti Allah pun akan menolongmu. Dan di dunia pun semua orang akan memujimu, semua orang akan memuliakanmu karena kamu senantiasa melakukan sholat tahajud. Tetapi sholat tahajudnya itu bukan hanya 1 kali saja, Mbak Eli, tapi harus rutin ya, insya Allah. Ketika kita sholat tahajud, maka semua apa yang kita inginkan di dalam alam dunia ini Allah pasti akan berikan, karena itu sudah janji Allah. Ya, terus dahsyatnya orang yang melakukan tahajud, di mana Allah akan menyingkirkan orang-orang yang tidak suka kepadanya. Allah akan menyingkirkan orang-orang zalim kepadanya. Itulah salah satu karunia dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang senantiasa melakukan sholat tahajud. Di dalam tahajud pun ada connecting rasa hati kita dengan Allah, sehingga pada sepertiga malam itu didapat kelezatan iman. Beda dengan kita sholat ya, sholat yang di banyak orang di situ. Beda dengan sholat sendirian ya di tengah malam, di situ ada masya Allah lezatnya iman, insya Allah Allah akan berikan kepada kita. Ya. Itu T yang ketiga. T yang keempat adalah tafakur. Tafakur dalam sesaat itu pahalanya lebih banyak daripada ibadah 80 tahun, Mbak Mugi. Masya Allah. Ya. Tafakur, ya Allah, sungguh banyak nikmat Engkau yang Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, sungguh nikmat sekali nafas yang Engkau berikan kepadaku. Beda dengan yang di rumah sakit, coba kita tengok, napas pun pakai oksigen. Berapa biaya mereka keluarkan. Kita setiap hari diberi Allah nafas yang gratis. Dan itu kadang-kadang kita lupa. Benar apa tidak? Betul. Betul ya. Sekali Ustazah. Itu yang tafakur ya. Tafakur. Yang keempat, yang kelimanya adalah tak lupa sedekah. Masya Allah. Salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah di bulan Ramadan ini adalah sedekah. Karena dengan sedekah memberikan atau membukakan puasa orang lain, itu pahalanya Allah berikan kepada kita tanpa mengurangi pahala yang diberikan buka puasa tersebut. Baik itu memberikan kurma, memberikan minuman atau makanan, ya, itu subhanallah pahalanya luar biasa yang Allah berikan kepada kita.
Masya Allah, insya Allah juga semua harta-harta yang tadinya kita menyucikan harta-harta kita juga ya, yang Iya, tidak betul. diridhoi Allah itu Iya. bisa ya Umi ya. Dibersihkan juga. Amin. Iya. Insya Allah. Baik, masih ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bunda Nasiah, nama saya Rianti. Saya mau bertanya berlanjut sedekah. Mengapa Nabi Muhammad SAW mengutamakan kualitas dan kuantitas sedekah di bulan Ramadan? Terima kasih Ustazah. Ya, ini pas nih, pertanyaannya nyambung. Ya, silakan Ustazah Nasiha. Ya. Bismillah. Nabi Muhammad SAW itu terkenal sebagai seorang yang dermawan, dan lebih dermawan lagi di saat di bulan Ramadan. Ya, hikmah daripada kita sedekah di bulan Ramadan itu adalah kita mampu merasakan apa yang rasa empati terhadap orang-orang yang selama ini merasa kekurangan, sehingga kenikmatan itu bisa dirasakan oleh mereka. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sedekah diantaranya adalah bahwa Allah akan melipat gandakan pahala sedekah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, di antaranya adalah sedekah, infak, zakat, itu masuk di dalam kategori. Di sini itu seperti satu biji yang kemudian biji ini akan tumbuh menjadi 7 bulir, 7 tangkai. Satu tangkai ini akan menumbuhkan 100 biji. Nah, sehingga berlipat ganda hadiah pahala yang akan diberikan kepada orang yang mampu melakukan sedekah. Nah, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan bahwa sedekah, analog orang yang sedekah itu akan terbuka dadanya dan hatinya akan menjadi longgar, dia akan bahagia. Nabi Muhammad menganalogkan dengan seseorang yang menggunakan baju perang dengan baja tentunya. Jadi seseorang yang menggunakan baju perang itu, seseorang yang akan menggunakan baju perang itu akan melekat kencang di tubuhnya. Dia akan menutupi dada sampai selangkangan. Bagi orang yang sedekah itu, baju itu akan menutupi keseluruhan tubuhnya dan akan menutupi sampai ke jari-jarinya, tetapi dia tidak merasa terlukai karena longgar dan nyaman dia menggunakan. Tetapi bagi orang yang tidak mau sedekah itu diperumpamakan baju itu merekat kuat sehingga dia ingin melonggarkan tetapi merasa sakit karena kulitnya tersentuh dengan baju baja itu. Nah, ini gambaran ya. Jadi apalagi di bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu lebih lagi memberikan sedekahnya. Jadi Nabi itu terkenal berani. Satu, dan dermawan. Tetapi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Masya Allah, berlipat ganda. Berlipat ya, ganda. Masya Allah ya. Ya Ustazah, kita lihat sebentar ya Ustazah. Dan juga ibu-ibu yang cantik soleha, yang hamba-hamba Allah semuanya, mudah-mudahan kita nanti di surga bertemu juga ya. Ibu-ibu semua ya. Dan juga pemirsa di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di channel Jelang Iftar Jakarta. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, kembali
kembali kita di Jelang Iftar dengan tema kita kali ini meraih amal di bulan Ramadan. Ya, Umi, ini ada yang menitipkan pertanyaan juga nih Umi, terutama dari bapak-bapak yang masih ingin merokok, Umi. Ini bagaimana? Apakah membatalkan puasa merokok itu, Umi? Ya, baik. Bapak-bapak yang Allah muliakan, Masya Allah. Sebenarnya merokok itu memang bukan kategori makan dan minum, tetapi dalam bahasa Arab merokok bisa dikatakan surbud dukhan, artinya meminum atau menghisap asap gitu kan. Nah, meminum dan menghisap asap ini itu terkategori dengan makan dan minum sebenarnya. Maka puasa atau merokok itu bisa membatalkan puasa, ya. Karena apa? Karena melalui paru-paru, melalui tenggorokan. Beda dengan asap yang asap masakan, ya kan? Uap masakan itu tidak membatalkan, tetapi merokok itu membatalkan puasa. Dan hati-hati kepada para kaum laki-laki ya yang masih merokok untuk saat ini dan selanjutnya, karena sudah tahu bahwa merokok itu adalah membatalkan, mari kita tinggalkan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Iya, kan 1 bulan ini ya sayang ya kalau kita tidak memaksimalkan, jadi meninggalkan hal-hal ya walaupun mungkin agak sulit, tapi nggak masalah demi untuk meraih amal. Betul. Ya. Baik, Ustazah Nasihah ya. Kalau lagi bulan puasa itu kan kayaknya bahagia banget ya. Tapi bukan cuma karena pengen rame-rame aja suasananya, tapi kan ada hakikat kebahagiaan yang kita cari juga di saat bulan Ramadan. Ini bagaimana menanggapi hal ini Ibu Nasihah? Silakan. Iya. Ada kedua kebahagiaan, hakikat kedua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama adalah saat dia berbuka puasa. Subhanallah, saat kita puasa dari subuh ya sampai maghrib itu sangat luar biasa. Kita menikmati seteguk air putih itu aja sudah nikmat sekali. Betul. Dan yang kedua adalah saat bertemu dengan Tuhannya nanti di yaumil qiyamah ya. Ada hadis Nabi, yaitu ini hadis qudsi, bahwa liswaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah tatkala dia berbuka, dan yang kedua adalah tatkala dia bertemu dengan Tuhannya. Masya Allah. Ya, itu. Iya. Masya Allah. Jadi Ustazah Nasihah ya, jadi kebahagiaan kita tuh kalau udah merindukan bulan Ramadan itu bagaimana benar-benar kita harus muhasabah diri kita juga ya. Bagaimana memanfaatkan bulan yang suci ini ya. Jadi bukan cuman karena mau lebaran ganti baju baru gitu ya Ustazah ya, itu yang pasti ya. Ya baik, untuk Umi ya, Umi Neng ya. Nah di bulan Ramadan ini kan juga pasti orang makan sahur dan berbuka. Nah kalau kita mau ngasih makan sahur dan berbuka untuk yang lain, apalagi tengah pandemi seperti ini alangkah indahnya Umi. Ini bagaimana Umi? Alangkah indahnya. Betul, berbagi ya. Berbagi itu. Betul. Ya kan. Lalu Masya Allah, luar biasa pahalanya Mbak Mugi ketika kita memberikan makan untuk sahur, makan untuk berbuka. Tadi sebagaimana dikatakan masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi Allah itu ketika ibu-ibu memberikan satu orang ya untuk berbuka puasa, maka pahalanya itu sampai 700 kali lipat. Bayangkan Bu, ibu mau mana Bu? Mau punya satu aja disimpan atau mau satu menelurkan jadi 700 kali, ada 700 buah, 700 ya kan, maka berlomba-lombalah fastabiqul khairat untuk memberikan makan dan sahur kepada orang-orang yang memerlukan, karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak bisa makan dan sahur, maka kita orang muslim seyogianya yang mempunyai harta berlebih untuk berbagi ya kepada orang-orang yang memerlukan. Begitu. Masya Allah. Dan Ustazah Nasihah, kalau kita memberi makanan ya ataupun kepada yang berbuka ataupun sahur ya, katanya nih berikan dalam keadaan yang hangat-hangat. Nah ini bagaimana nih?
Karena kita kalau memberi sesuatu itu kan yang Betul. yang bagus, Yang bagus, yang terbaik bagus, yang gitu terbaik, ya. yang Jadi kita jangan sampai suka. Ya, nanti di yang rumah kita nih suka. udah berapa hari dimakan gak dimakan baru dikasih ikan gitu. Itu Jangan tidak begitu bisa ya. gitu. Harus Baik. yang kita cintai, harus yang kita sukai gitu. Masya Allah ya, Iya. mudah-mudahan ya Ustazah ya, bahwa apa yang kita berikan ini juga bermanfaat, terutama di masa pandemi seperti ini ya. Ya Umi Neng ya, dan juga Ustazah Nasiha ya, di mana banyak yang kena PHK saat ini ya, dan juga tapi ada juga yang melejit bisnisnya. Nah itu semua kan tergantung kita ya, bagaimana kita menyikapi dengan baik. Umi, Neng dan juga Ustazah Nasiha, pengen banyak kita sharing lagi, cuma waktu jua yang membatasi kita. Di sesi terakhir ini untuk pesan kepada pemirsa, silakan Umi. Ya, pemirsa yang ada di rumah dan jamaah yang ada di Masjid Baitus Salam The Green ini, mari mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan Ramadan ini. Perbanyaklah amal ibadah yang Allah cintai. Amin. Insya Allah kita semua mendapat kemenangan daripada amal-amal yang telah kita lakukan. Amin. Sehingga amal yang kita lakukan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Dan Amin. insya Allah ketika kita banyak amal, maka di situ akan melahirkan ketenangan. Amin. Dan melahirkan kesenangan juga. Amin. Amin. Bahkan kalau saya tidak bisa memberikan kepada orang lain, suka sedih, Mbak. Sedih banget gitu. Maka saya meminta kepada Allah, ya Allah jadikan aku menjadi orang yang dermawan. Amin. Kalau sudah berdoa begitu menjadi orang dermawan, artinya apa? Allah kasih kekayaan kepada kita. Iya, jadi Karena apa? kita terus berbagi ya Umi Iya, ya. karena kita Iya. ingin berbagi Ya, kepada orang makasih lain. banyak Umi Neng ya. Iya, terima Dan kasih. Ustazah Nasiha, silakan sedikit pesan. Iya, tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita menjalankan perintah Allah, menghindari larangan Allah, dan kita taat kepada aturan Allah, maka insya Allah kita akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Masya berfirman, Allah. "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang Amin, tidak ya Allah, disangka-sangkanya. Ya, Amin. dari arah mana Allah akan memberikan jalan keluar. Inilah kesempatan kita untuk meraih amal, karena pintu surga dibuka, Amin, pintu ya Allah neraka Rabbal ditutup, Alamin. setan-setan dibelenggu, sehingga kesempatan kita untuk beramal soleh, Amin. memperbanyak zikir, tafakur tadi ya, dan kemudian tadabur juga, dan introspeksi diri supaya kualitas keimanan kita meningkat di hadapan Allah Amin, Subhanahu ya wa Allah, taala. ya Robbal Alamin. Terima Terima kasih kasih. banyak Ustazah Nasiha, dan juga terima kasih banyak Umi Neng ya. Dan juga terima kasih banyak untuk jamaah dari MT Raihan ya. Insya Allah semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Dan mari kita sama-sama memaksimalkan melakukan banyak amalan ibadah, terutama di bulan Ramadan ini ya. Dan pemirsa di rumah serta jamaah sekalian, satu pantun untuk semuanya. Setitik tinta menjadi noda, setitik salah menjadi dosa. Ramadan tempat menyucikan jiwa, perbanyak amal ibadah di bulan puasa. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Pemirsa, saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas hari ini mohon maaf bila ada hilap dan salah. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.